Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang kekasih. Jumpa lagi di podcast BPD GBI Surabaya, One Voice. Kini ku tahu. Ya, dan kita hari ini akan membahas satu tema, coping with storm. Ini sangat menarik sekali. Jadi jangan lewatkan. Siapkan hati, siapkan pikiran, dan ini akan jadi berkat buat saudara-saudara sekalian yang mendengarkan. Hari ini kita ada beberapa narasumber. Ya, hari ini sangat berbeda. Biasanya maksimal berempat. Ya, hari ini ada 5 orang. Yang pertama, saya mau menyapa Pendeta Ronald Daniel selaku selaku Sekretaris Umum BPD GBI Surabaya. Selamat malam Pak Ronald. Selamat malam, shalom. Dan yang kedua juga ada Pendeta Madya Roni Surya selaku Ketua Bidang Teologi BPD GBI Surabaya. Selamat malam Pak Roni, shalom. Shalom, selamat malam. Selamat malam Di kita. Oke, dan hari ini seperti yang tadi saya katakan bahwa hari ini spesial karena kita berlima, ada rekan-rekan saya, saudara-saudara saya yang lain, ini yang muda-muda nih. Boleh diperkenalkan langsung saja dari Jason, silakan. Oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jason Ryan Budianto. Saya berkuliah di Petra Christian University dengan jurusan teknik mesin dan sekarang masih bersemester 5. Master 5, oke. Dan selanjutnya silakan diperkenalkan. Oke, perkenalkan nama aku Evelyn. Aku dari Petra Christian University, jurusan Business Management, sekarang lagi di semester 3. Petra Christian University, dua-duanya dari Petra. Oke, yang pertanyaan pertama buat kalian, masih hafal nggak himne Petra? Coba nyanyiin himne. Waduh. Lupa ya. Oke, ini menarik sekali dua rekan kita yang hadir hari ini, bintang tamu yang hadir hari ini. Ini sama-sama anak muda yang kuliah di Petra Christian University. Kenapa ambil teknis mesin? Alasannya sendiri karena aku suka ngitung. Suka ngitung. Gara-gara suka ngitung. Jadi pilihannya antara sipil atau teknik mesin, tapi setelah dipikir-pikir prefer ke teknik mesin. Oke, gitu. Suka ngitung sipil atau teknik mesin. Atau buka toko. Wah, enggak. Kalau itu enggak. Enggak ya. Jadi gitu. Tapi kalau Evelyn ngambil Menbis ya tadi? Menbis. Kenapa ambil Menbis? Memang suka jualan dan pengen buka bisnis nantinya. Kamu suka bisnisnya apa? Jasa atau barang? Barang sih. Barang ya? Iya. Lebih gampang ya? Shopee. Iya, jualan produk-produk. Toko, nanti tinggal ditip aja. Oke, ini menarik sekali. Ada dua anak muda. Saya pengen tahu sih. Saya juga lulusan Petra ini. Saya tahun 2005. Kita beda jauh banget ya. Nah, saya pengen tahu sih. Pergaulan sekarang di Petra itu gimana? Apakah lebih tepatnya gini? Yang saya pengen tahu itu apa ya? Di dalam pergaulan itu apakah sifat kompetitifnya itu cukup tinggi, walaupun ini sama-sama satu, kalau ini ya bahasa Ibrani gumbulan, ya satu gumbulan ini, satu geng ini sama-sama pergi ke nugas sama-sama, terus pergi makan sama-sama, tapi ada nggak sih jiwa kompetitifnya di sana? Kenapa lagi sekarang ini ada beberapa statement itu kayak pick me, ya kan kayaknya pengen mengeluarkan segala sesuatu yang kita punya dan segala macam. Ada nggak sih di dalam pergaulan kalian seperti itu, jiwa kompetitifnya tinggi seperti itu? Mungkin dari Jason dulu ya, yang lebih lama di Petra. Oke. Beda 1 tahun ya. Beda 1 tahun. Silakan Jason. Oke. Kalau dari jurusanku sendiri, kan aku di teknik mesin ya. Ya. Nah, di sini tuh mahasiswanya nggak banyak. Jadi perangkatan sekitar 30, 25, itu pun sudah banyak yang keluar juga. Gitu. Jadi ya jurusan nggak favorit lah bisa dibilang. Jurusan nggak favorit. Sedikit ceweknya juga. Nggak ada cewek. Nggak ada cewek. Gitu. Terus di sini karena background teman-teman itu juga banyak yang otomotif. Ini kan gabungan ya dari otomotif dan juga yang mesin pabrik gitu. Kalau Jason ambil yang apa? Yang factory. Jadi ke pabrik. Nice. Iya. Nah, jadi teman-teman yang otomotif ini datang ke program studi ini dengan harapan mereka bisa langsung praktek modif mobil dan sebagainya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Jadi kita belajar teori dulu sampai semester 5,
Jadi mereka banyak yang struggle dan kesusahan buat belajar teori karena mereka lebih ke praktek. Bagi yang otomotif itu kan mayoritas anak-anak SMK. Jadi mereka lebih ke praktikal daripada teori. Nah itu bikin struggle dan gak lulus-lulus gitu. Jadi ya kalau ditanya tentang kompetitif, saya sendiri puji Tuhan belum ada ngulang sama sekali mata kuliah. Jadi ya untuk Bagus dong, IPK kamu berapa? boleh spill gak? Boleh dong. Ya 3,2an. Woi, oke. Saya 3,2. 3,2. Lulus. Oke. Bagus. Kalau Ilkom dulu saya 3,2. Apa itu? Oh iya. Average-nya beda, average-nya. Iya. Berarti kompetitifnya justru lebih ini ya, kalau tak simpulin ya. Kalau saya simpulkan berarti sebenarnya jauh lebih karena sepenanggungan ya. Oke. Jadi sama-sama, Yeah. wah ini susah banget nih Mas Zain. Jadi ya, kita harus sama-sama saling merangkul dan saling Yeah, mendukung. Kayak gitu ya. Tapi juga gap-nya jauh kadang-kadang, Karena ada gap nilainya. beberapa angkatan di atas nih. Angkatan atas pun turun-turun ngulang terus sampai jadi seangkatan sama aku, sama saya gitu. Gitu ya. Jadi ya kayak nombok-nombok terus jadi turun gitu. Dan nggak tahu kenapa kok nggak selesai-selesai gitu. Oh, Seperti itu. Nah, Jadi untuk kompetitifnya jadi ya saya pikir nggak seberapa kompetitif karena dari anaknya sendiri dan teman-teman yang lain itu nggak ada jiwa yang semangat dan optimis gitu. Jadi saya sendiri jalan sendiri gitu. Teman-teman lain nggak seberapa mentingin juga gitu. ya. Lebih ke maksudnya jiwa apa ya? Kalau kita mau berjuang itu tergantung dari kita sendiri yang Ya. yang semangat gitu ya. Benar. Bukan dari faktor luar ya. Wah, Betul. ini bisa gitu, aku juga bisa nih. Bukan gitu ya? Iya, Jadi iya. menyemangati diri Ha, ha, ha. sendiri. Karena lingkungan saya sendiri nggak ada yang terlalu semangat gitu. Jadi saya harus menyemangati dari internal saya sendiri gitu. Tapi jadi contoh berarti nanti. Amin. 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 3,2 belum ada yang ngulang, luar biasa nih. Waduh. Oke. Oke, nah mungkin kalau dari Menbis itu kan, misalnya kalau jualan itu ya boleh kakak, jauh lebih apa ya, lebih mungkin ada nggak sih, Evelyn, di apa ya, di gengmu, di pergaulanmu? Kalau di aku sih kompetitif itu ada sih, tapi menurutku juga dari individu masing-masing gitu. Jadi kayak dorongan supaya pengen IPK-nya bagus. Terus habis itu kalau di Petra itu ada yang namanya SKKK, jadi kayak keaktifan organisasi dan lain sebagainya, lomba. Jadi kayak sama-sama pingin supaya dapat bagus, dapat nilai yang tinggi gitu. Cuman kalau untuk kompetitif secara melihat orang lain sih, kalau saya sendiri mungkin ada tapi bukan mengarah ke yang negatif, cuman lebih ke kalau ada yang seseorang lebih dari aku jadi kayak terdorong, oh iya aku harus lebih semangat kayak gitu. Oh, jatuhnya bukan ini ya. Kalau tak simpulkan itu jatuhnya menjadi sebuah dorongan yang positif, bukan justru iri. Iya, enggak, tapi benar. untuk ini ya, Iya. seperti itu ya. Nah, ini menarik sekali sih. Soalnya kan banyak sekali sekarang konsep di mana Gen Z, khususnya di generasi-generasi kalian. Kalau saya kan millennials. Sudah. Mungkin ada yang boomers. Gen X. Pak Boni kalau orang ini, Iya, Gen X. saya milenial, saya sandwich saya. Sandwich generation. Sandwich generation millennials ya kan. Nah, kalau dari kalian nih, saya tanya ke Evelyn nih, khususnya tadi kan ada justru apa ya? Ada sebuah dorongan kalau lihat yang lain itu berhasil, kenapa nggak bisa gitu? Iya, Ya gitu kan benar. ya. Nah, ini bagi saya ini sedikit mematahkan, mengaburkan bahwa Gen Z itu dikatakan strawberry generation. Kamu mikirnya kalau dapat apa statement itu tentang Gen Z itu strawberry generation, apa yang ada di benak tentang statement ini? Strawberry generation yang kayak gimana? Strawberry generation itu kayak gini. Jadi strawberry itu kan tampaknya bagus, Oke. merah, ya, tampaknya segar, tapi dia tidak punya kekuatan yang solid. Jadi cuma ditekan dikit aja udah ini ya, langsung jembret gitu. Ya kan? Kalau orang Madura bilang roti sole itu jembret. Langsung pecah gitu. Nah, artinya adalah tidak memiliki sebuah fighting spirit yang besar. Nah, apakah kamu juga melihat di lingkunganmu, di pergaulanmu, ada nggak sih orang-orang yang kayak gitu?
Iya bener sih, fighting spiritnya kurang ya kalau Gen Z itu. Iya menurutku gitu, karena banyak yang kayak males-malesan juga. Justru malah banyak juga yang ngarahnya ke negatif. Justru fighting spiritnya itu ke yang hal buruk, kayak misalnya bolos bareng. Oh, Iya kayak gitu. Terus habis itu TA, misal TA. TA itu apa ya? Titip absen. Oh, Semuanya baik-baik. Aduh, ketahuan saya nih. waduh. Aduh, ketahuan saya. Oke. Biasanya nggak disingkat titip absen, jadi biasanya tipsen kalau kita. Oh, sekarang beda ya? Iya, Oke, jadi oke, perbedaan saya- ini saya- mungkin. Oke, saya catat. Ya kayak gitu sih, mungkin fighting spiritnya memang kurang, tapi ya itu mungkin ada beberapa juga yang fighting spiritnya bagus kalau terdorong lihat orang lain gitu. Oh, justru fighting spirit itu keluar bukan dari dalam, tapi dari luar. Terpicu dari luar Terpicu gitu. dari luar. Nah, ini berbeda dengan apa yang apa yang disampaikan Jason tadi. Jason justru membangunnya dari dalam ya, dari apa yang wah, aku siapa lagi yang bisa menyemangati aku selain aku. Nah, tapi kalau tentang ini ya, tentang strawberry generation lagi, aku pengen tahu pandangan sih. Jason. Oke, kalau menurutku sendiri kan bisa dibilang kita itu dihadapkan sama dua prinsip ya, dimana kalau misalnya aku sendiri ya dari kasusku, ketika aku dihadapkan di lingkungan seperti itu, dua pilihanku antara aku jadi seperti mereka atau aku gak mau jadi seperti mereka. Oke, nah karena aku juga udah punya prinsip kalau apa yang tak mulai harus tak selesain, jadi aku pengen kuliah selesai on time. Aku nggak mau membebani orang tua seperti itulah. Jadi aku belajar buat ambil tanggung jawab, terus juga studi yang benar dan juga pergaulannya yang benar juga. Jadi menurutku jangan takut buat being alone, jadi sendiri, dimana kita kayak dijauhi karena kita ngerasa kayak ini eksklusif ya, kamu ngapain kok sendirian terus. Tapi dari sana kita belajar kalau kita bisa berdiri sendiri pakai kaki kita sendiri dan kita nggak bergantung sama orang lain juga, menurutku gitu. Karena ya dari backgroundku sendiri ya kayak gitu. Bagi kamu ya, tantangan terbesar dalam menghadapi perkuliahan, dalam menghadapi tadi kamu sempat ini juga ya, sempat singgung juga dalam menghadapi pergaulan yang sekarang, yang bisa jadi itu menarik kamu ke sana dan melupakan tujuan utamamu. Tantangan terbesar di dalam generasi kamu ini sekarang, baik di kuliah ataupun di pergaulan itu apa sih? Nice. Tapi di tengah pergaulan ya, menarik nih, Jason. Di tengah pergaulan ini pasti ada orang yang lebih memilih hal yang negatif. Hal yang negatif mereka coba, either mereka tambah senang atau mereka juga tambah apa ya? Terjerembab sih apa ibaratnya. Terjerumus gitu. Tambah terjerumus, tambah lama tambah depresi, tambah apa ya? Tidak bisa mengeluarkan aura yang baik gitu. Jadi tidak bisa jadi sigma. Stigma. Jadi nggak sigma lagi, hidupnya nggak sigma lagi. Oke. Kalau kamu kan sigma banget. Waduh. Menurutku kayak apa ya ngomongnya? Kayak ya FOMO sih orang biasanya. FOMO. Kayak FOMO? ikut-ikutan, Ya, fear of missing out. Nah, jadi kayak temanku gini, tapi aku kok beda ya. Jadi orang-orang teman-temanku kayak ngerasa dek gak mau sendirian, jadi mereka ikut-ikutan ke sana. Tapi mereka gak tahu juga itu membawa mereka ke arus yang mana. Sedangkan kalau aku sendiri, menurutku aku harus tahu aku nempatin diri ini di mana. Dan juga aku juga punya prinsip kalau ya kita harus jadi anak baik-baik aja lah. Meskipun orang ngomong ya, you only live once. Jadi kita cuma hidup sekali, having fun dan lakuin hal yang kamu suka. Tapi di satu sisi kalau kamu tahu hidupmu cuma sekali ya yang baik aja. Kenapa kok? Ya itu tadi dua sisi, mau jadi baik atau yang buruk gitu. Oh, jadi kalau kamu ketemu dengan teman-teman yang seperti itu, kamu pernah nggak ketemu? Dan kalau kamu ketemu dengan teman-teman yang seperti itu, apa yang kamu lakukan dengan mereka? Oke, kalau teman-teman seperti itu udah sering ketemu ya? Sering ya? Sering. Tapi mungkin gak ketemu gara-gara bolos ya. Oh, Ya. Ya. Kalau sering ketemu sering, dan juga dalam kasus ini mayoritas atau semua bahkan yang ikut-ikutan pasti terjerumus. Jarang ada yang cuma ngomong aku nyoba tok tapi bisa keluar, jarang.
Jadi sekali nyoba ya ikut pelan-pelan sekali-sekali, lama-lama kayak toleransinya semakin besar gitu. Tapi suatu waktu mungkin mereka bakal jadi sama seperti yang ngajak mereka, kayak gitu. Terus buat apa tadi? Apa yang kamu lakukan? Kamu mencoba untuk mengingetin mereka, atau kalau yang sudah terjerumus sudah ngerasa hancur gitu, kamu mencoba mengencourage mereka, nemenin mereka, kasih penghiburan, kasih kekuatan. Mungkin kamu apa yang kamu lakuin dengan pergaulan yang seperti itu? Oke. Kalau dari aku sendiri, dari kisah nyata aja lah. Kisah nyata. Menarik. Beberapa 1 bulan lalu lah mungkin ya, saya bisa bilang ada teman saya kayak pengen ngomongnya gitu, pengen ngomong sama saya. Karena saya jujur, saya itu open ke semua orang. Saya pengen dengar cerita mereka. Saya juga pendengar yang baik. Jadi saya lebih baik dengan orang, karena terkadang orang itu pengen didengerin aja tapi nggak dikasih advice. Kadang seperti itu. Jadi lebih baik saya kasih waktu, kasih tempat buat saya dengerin mereka dan tahu background mereka seperti apa. Gitu. Terus dalam kasus ini teman saya cerita kayak keadaan keluarga dan financial lebih utamanya kayak unstable. Jadi mereka kayak jadi dia kayak apa ya, bingung dimana dia ini ngulang terus, udah kena surat peringatan karena gara-gara IP di bawah 1,5 selama 2 kali semester berturut-turut. Kalau 3 nanti di DO seperti itu. Jadi ini udah 2 diambang ya. Nah jadi saya kasih advice, kamu di rumah ngapain? Kamu habis pulang lu ngapain? Nah katanya main game. Jadi saya langsung kayak apa ya, kenapa kamu sudah di umur 20-an ini kamu masih bisa main game? Nggak nyalain orang yang main game, cuma game ini kan buat having fun ya, dimana tahu porsinya dan itu buat having fun dan juga di sela-sela waktu. Tapi kalau itu jadi prioritas, itu kan berarti kan ada yang salah sama pengaturan prioritasmu gitu. Jadi saya ngomong, coba delete satu-satu gamenya, terus juga mulai to do list kamu hari ini ngapain, terus juga bangun habit. Karena bangun habit itu nggak sebentar, butuh waktu yang lama, dan itu gak mudah, apalagi sudah di umur sekarang ya. Semakin tua kan semakin susah ya, semakin susah diomongi. Nah, jadi udah punya prinsip, tapi nggak tahu prinsipnya benar atau enggak, kayak gitu. Jadi ya mau gak mau saya ceramahi hitungannya, dan ya dia kayak, oh ya bener, tapi bingung mulai dari mana, gitu. Jadi ya saya ngomongi, mulai dari sini ubah habit, terus kurangi waktu ini, mungkin kamu bisa berani ketemu orang, nggak jadi antisosial seperti itu. Kamu ketemu orang itu kadang-kadang bisa nambah experience dan belajar pede ngomong, cari topik juga kayak gitu. Jadi ya kamu nggak bisa berlindung di kata-kata introvert, karena introvert bukan apa ya, bukan antisosial. Dia cuma recharge energinya pas dia sendiri gitu. Jadi ya menurutku dia harus keluar, dia harus berani mulai ambil tanggung jawab, karena ya itu yang bangun kita kayak gitu. Oke, nice. Ini teman satu angkatan atau? Teman satu angkatan ya. Iya, berarti cowok ya. Cowok. Nah, padahal yang berkembang dan cowok itu tidak bercerita. Tiba-tiba pindah kota aja. Biasanya gitu. Oke. Yang biasa bercerita itu adalah cewek biasanya. Nah, Evelyn, teman-temannya paling banyak pernah dicurhatin. Lumayan. Oke. Aku pengen tahu sekarang ini yang paling banyak top 10 tema curhatnya itu apa, tentang apa? Pengen tahu. Ya, biasanya curhat itu kan biasanya ada masalah. Oke. Biasanya sih kalau nomor 1 kalau cewek ya percintaan. Percintaan itu tak lekang oleh waktu. Belum ada satu. Waktu Indonesia Bernadia. Bener banget. Itu biasanya langsung curhat. Iya. Terus habis itu juga soal ya perkuliahan sih biasanya kalau sama teman kuliah gitu. Terus kalau sudah mulai akrab baru kita bahas soal keluarga kayak gitu, baru berani untuk cerita soal permasalahan keluarga. Cuman kalau teman biasa aja biasanya cerita percintaan gitu-gitu sudah berani walaupun maksudnya belum akrab gitu. Curhat-curhat. Justru percintaan itu
umum banget ya. Iya, kayak kita merasa, apalagi kalau sesama cewek gitu, kayak kita sudah saling ngerti apa maunya kita, jadi kayak nyaman gitu untuk cerita sama teman-teman seumuran gitu. Terus kalau yang kedua karena soal kuliah ya, karena biasanya sama satu kuliah permasalahan misalnya dosen, tugas atau apapun itu jadi juga nyambung gitu kan, karena yang diucapkan sama. Terus kalau sudah akrab biasanya baru bisa berani buat cerita kalau misalnya ada permasalahan keluarga atau permasalahan pribadi kayak gitu. Oke. Tapi kalau menarik, yang tadi yang memang tidak lekang oleh waktu itu curhatan tentang percintaan. Ada nggak sih yang di fase ini ya? Tadi kan kesimpulannya adalah justru di percintaan ini umum banget ya, gampang banget, ngomong langsung aja. Kalau ketemu cewek sama cewek langsung ngomong itu kita. Biasanya ada nggak sih yang sampai hancur gitu? Waktu percintaan sudah nangis bombay gitu kan. Oh nggak tahu kalau saya hidup sama dia gitu kan. Nggak pernah ketemu sesigma dia. Waduh. Gitu. Ada nggak sih yang sampai segitunya? Jujur ada. Ada ya? Iya, dan juga kadang aku kayak gregetan Kamu apa gitu. gregetan? Iya, karena waduh, Jangan sorry. Oke terus. lebih ke kayak gregetan gitu. Kenapa kok maksudnya boleh lah kita sakit hati misalnya waktu putus gitu. Cuman maksudnya beberapa teman kalau curhat itu putus sampai nggak mau makan, sampai sakit sendiri. Terus habis itu juga urusan sekolah waktu itu atau kuliah di saat ini tuh kayak mulai diabaikan, lebih fokus ke sakit hatinya gitu. Jadi kayak kalau aku lihat sih kebanyakan generasi sekarang kalau sakit hati itu sakit hatinya dikasih makan. Jadi anggapannya mendengarkan lagu-lagu galau. Bernani, saya cuma tahu Bernani. Iya, jadi kayak perasaan sakit hati atau perasaan nggak enak itu justru nggak pelan-pelan dihindari, dilepaskan, tapi kayak kita menikmati perasaan sedih itu. Jadi kayak berlarut malahan jadinya. Jadi kalau tak simpulkan, permasalahan generasi Gen Z itu adalah permasalahan apa yang dalam hati. Benar nggak? sih, benar. Benar nggak? Ya. Kalau Iya. tak simpulkan ya dari obrolan aku sama Jason tadi, Jason ngobrol banyak hal dan juga Evelyn. Kalau tak simpulkan itu masalah perasaan, Iya. masalah perasaan. Dan yang kedua, perasaan itu yang diumbar, nggak bisa menghandle perasaan tersebut. Nah, Iya. tapi aku pengen tahu sih, biasanya ya ini biasanya tidak menutup kemungkinan pria juga mengalami hal ini. Biasanya kalau cewek tadi kan sudah disinggung juga, akhirnya kalau terjadi sebuah kekecewaan, sebuah patah hati dan segala macam, Iya. itu cenderungnya melukai diri sendiri tanpa dia sadari. Dia nggak mau makan, nggak mau kuliah, bingung, itu kan melukai sendiri. Ada nggak sih? Aku pengen tahu. Yang sampai ingin mengakhiri hidup teman-teman. Kalau di aku ada, apalagi kalau spesifik permasalahan percintaan balik lagi, ada juga yang sampai pernah cerita pengen mengakhiri hidup gitu. Mungkin Gara-gara percintaan itu. baru jalan 1 bulan mungkin. Waduh, Bernadia lagi. Karena dia lagi. Ada lagi yang si Lawn Seven kalian tahu nggak? Tahu. Oh, tahu. Puji Tuhan. Jadi kita ngomong si Lawn Seven dan Dewa 19. Oke, next. Kalau soal percintaan itu menurutku mungkin lebih ke mungkin orang ini karena di keluarganya memang bukan dari latar belakang keluarga yang baik. Jadi ketika ketemu pasangannya merasa kasihnya dipenuhi dari pasangan tersebut gitu kan. Jadi ketika putus cinta rasanya kayak dunia runtuh gitu dan nggak bisa ngatasin juga, merasa kayak pasangan ini satu-satunya jalan hidupnya gitu. Jadi kayak akhirnya ya sempat mungkin lebih pertama bukan langsung memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut, tapi melukai diri sendiri. Jadi Self harm. ya self harm, benar banget. Jadi itu Istilahnya sih barcode. Iya. Barcode, ya. Barcode. jadi kayak kalau aku lihat beberapa teman saya itu juga bahkan melakukan hal tersebut gitu. Oke. Ya, Apa yang bisa nih Evelyn sampaikan? jujur pertamanya bingung sih ya, karena awal-awal itu kaget kok berani untuk melukai diri sendiri, apa nggak merasakan sakit, apa nggak merasakan takut gitu. Cuman bagi mereka mungkin lebih baik kesakitan gini daripada kesakitan hati, atau mungkin kesakitan hatinya itu bisa, atau kesakitan di pikirannya itu lebih teralihkan karena dia melukai diri sendiri gitu. Iya. Baik. Jadi sekali lagi ini ya, aku mencoba untuk menyimpulkan permasalahan pertama itu permasalahan perasaan apa yang ada dalam hati, didukung oleh setiap kondisi warga, pertemanan juga yang mungkin pertemanan dan percintaan yang tidak mendukung apa yang dia inginkan,
sampai akhirnya outputnya adalah yang keluar adalah melukai diri sendiri, Iya. melakukan segala sesuatu yang tidak yang merugikan diri sendiri, yang seharusnya tidak dilakukan. Nah itu memang itu yang banyak terjadi Iya. dalam kehidupan. Kamu pernah ketemu dengan orang yang pengen mengakhiri hidup juga? Pernah. Pernah ya? Heeh. Satu angkatan juga. Enggak, adik kelas. Oh dia kelas. Anak Astor. Oh oke. Tidak menjamin berarti. Astor pun tidak menjamin. Ya, nggak Anak menjamin. Astormu? Anak Astor. Oke. Astor anyway asisten Oh, iya. tutorial itu kayak gembala komsel di Di tempat kuliah. tempat kuliah, benar. Oke. Jadi Kamu kasih tahu apa ke dia waktu akan menjadi? oke, dia juga sama case-nya melakukan self harm, tapi ini background-nya beda, bukan tentang percintaan, tapi tentang stres dan depresi karena background keluarga, di mana background keluarganya ini broken home, jadi dia merasa kayak nggak ada yang nyayang dia, dan dia ngerasa kayak ya bisa hidup sendiri, gitu. Tapi ya namanya kita makhluk sosial, kita perlu orang lain, jadi dia kayak ngerasa kuat, tapi lama-lama dalamnya tuh sudah kayak ya kita nggak tahu lah dalamnya gimana, karena yang tampak di luar kan cuma covernya aja gitu. Nah jadi suatu waktu dia sampai capek, dia self harm, nyayat gitu juga, nyayat tangannya. Terus sempet juga aku nanya, dengar kabar itu aku nanya tuh kayak are you okay gitu tuh, sebagai koko Astornya juga gitu. Cuma selama 2 bulan itu nggak dibales, 2 bulan. Jadi saya bingung, ini kemana? Tanya teman-temannya juga kayak nggak ada info. Ternyata dia cuti. Setelah ngomong ke dosen-dosennya dan lain-lain, dia dapat perlakuan khusus. Oh ya, dia perempuan. Ya, perempuan ya. Oke. Ada perempuan. Nah itu. Jadi ya itu, dia dapat perlakuan seperti itu, terus sudah cuti. Dia juga pernah ngomong mau minum Baygon gitu-gitulah. Tapi ke teman-temannya, bukan ke saya. Jadi saya cuma dengar-dengar aja. Jadi menurut saya ya semua itu harus bisa dibicarakan ya. Cuma mungkin dia belum nemu orang yang tepat buat ngomongnya. Dan mungkin waktu itu saya mungkin juga bukan orang yang tepat buat dengerin dia ya. Dia belum bisa naruh kepercayaan ke saya juga mungkin. Sehingga dia memutuskan untuk cuti, dan puji Tuhan sekarang udah kembali dan ya looks fine lah gitu. Looks fine. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngomong soal masalah hati, memang pusat dari setiap kecarut-marutan dunia itu berada di dalam hati manusia. Saya mengutip satu statement dari Martin Luther mengatakan bahwa hati manusia adalah pabrik berhala yang paling aktif. Setiap saat bisa menghasilkan berbagai macam berhala dalam hati, di mana berhala tersebut itu harus dipuaskan dengan apa yang ada di luar. Nah, harus masalah hati itu harus bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri yang luar biasa, dan tidak peduli status kita apapun, bahkan dalam keluarga yang baik-baik, dalam sebuah lingkungan yang baik-baik juga permasalahan hati itu bisa keluar dan itu bisa menghasilkan satu hal yang fatal. Hari ini kita sudah mendengar beberapa sudut pandang dari teman-teman saya Gen Z yang sama-sama masih kuliah semester 3 dan semester 5, dan inilah permasalahannya, dan ini bisa terjadi pada kita semua. Bukan hanya anak muda sebenarnya permasalahan hati, tetapi bisa terjadi pada kita semua. Dan